Shalom, selamat pagi sahabat Runa yang Tuhan Yesus kasihi. Semoga kabarnya sehat dan baik-baik semua ya. Sudah 1 bulan lebih ini kita beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, orang tuanya bekerja di rumah, dan tentu membuat sahabat-sahabat Runa jadi kangen dengan suasana belajar mengajar di sekolah. Kangen dengan teman-temannya, kangen untuk melakukan persekutuan bersama-sama di gereja. Tapi marilah kita tetap taat sama aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita tetap berusaha dan berdoa semoga wabah pandemik ini bisa segera berlalu, karena sahabat-sahabat Runa juga menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kita tetap berusaha. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan yang sehat dan baik. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita terambil dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Silakan sahabat-sahabat Runa untuk membuka kitab Imamat pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat, kita sama-sama berdoa untuk membaca dan merenungkan bersama-sama. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini atas kebaikan-Mu Engkau memperkenankan kami berjumpa bersama dengan sahabat-sahabat Teruna di rumah, berjumpa dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus Tuhan menguasai perjumpaan ini, agar kami boleh dimampukan untuk membaca dan memahami firman Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan, dalam kemuliaan-Mu kami siap mendengar. Amin. Kakak akan bacakan kitab Imamat pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 buat kita semua. Mari kita perhatikan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat-sahabat Teruna yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Imamat ini juga dikenal dengan kitab Musa, kitab Taurat. Isinya adalah aturan-aturan di seputar peribadahan umat Israel. Di dalamnya termasuk bagaimana mempersembahkan persembahan yang baik dan diterima oleh Tuhan. Kakak coba untuk membuat atau merangkum dalam 3 poin bahan bacaan yang kita baca bersama ini. Yang pertama,
Persembahan itu adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan sebagai umat yang telah diselamatkan, sebagai umat yang senantiasa beroleh anugerah dan kebaikan Tuhan. Setiap orang tentunya tanpa terkecuali haruslah memberi persembahan yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Siapapun itu. Yang kedua, Allah menginginkan persembahan yang terbaik dari apa yang kita punya, dari apa yang kita miliki. Persiapan dalam memberikan persembahan, kualitas dalam memberikan persembahan, kesungguhan dalam memberikan persembahan. Dan yang ketiga, persembahan itu harus berasal dari hati yang tulus, hati yang rela, tidak dipaksa. Persembahan itu haruslah sesuai dari kemampuan kita masing-masing dan diperoleh dari dalam diri kita, berasal dari kita. Oke. Sahabat-sahabat yang Tuhan Yesus, sahabat-sahabat Runa yang Tuhan Yesus kasihi, muncul pertanyaan tentu, mengapa kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah Tuhan itu berkekurangan? Apakah Tuhan itu memang perlu dibantu? Apakah Tuhan itu Tuhan yang punya banyak keterbatasan? Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan Maha Kaya, Tuhan yang Maha Besar. Bukan materi yang Tuhan inginkan. Materi sekedar materi tentu ya, tapi yang Tuhan inginkan dari kita adalah seberapa kita ingin mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki bagi Tuhan. Nah, tentu ini tidak terlepas dari apa yang telah Tuhan berikan sebelumnya bagi kita. Kalau kita memberi itu kan bukan karena supaya kita memperoleh sesuatu, kita bisa dapat sesuatu dari apa yang kita persembahkan. Apa yang kita persembahkan sebetulnya itu karena Tuhan lebih dahulu mempersembahkan yang terbaik kepada kita. Anugerah-anugerah Tuhan itu berlimpah-limpah bagi kita. Kita diberikan nafas kehidupan, kita diberikan lingkungan yang baik, keluarga yang baik, persekutuan, teman-teman yang baik. Kita diberikan makanan, kita diberikan udara yang baik, alam yang baik. Tentu itu adalah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Kadang-kadang malah sebaliknya. Kita berhitung-hitung, kita membanding-bandingkan apa yang kita berikan kepada Tuhan dengan apa yang kita peroleh. Sahabat-sahabat Runa, apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak hanya itu loh. Beberapa minggu yang lalu kita baru merayakan Paskah. Allah sendiri yang mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk keselamatan kita. Mati di kayu salib. Yang pada hari ketiga dia bangkit. Apakah proses kematian Yesus itu berjalan dengan mulus-mulus saja? Tentu tidak. Yesus mengalami penderitaan yang amat sangat. Dia dihina, dia disiksa, dia dicerca, dia disakiti oleh umat yang akan diselamatkan. Mungkin juga kita adalah kelompok umat yang ikut menyakiti Tuhan, mendukakan hati ke Tuhan. Kita adalah umat yang ikut mencerca Tuhan, menertawakan Tuhan di balik kesungguhan Tuhan menyelamatkan kita. Loh, bagaimana caranya? Ya, kita tidak mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kita punya kepada Tuhan. Kita terlalu berhitung atas persembahan itu. Kita membanding-bandingkan. Kita tidak mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui renungan ini kita diingatkan kembali apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan dan apa yang sudah kita peroleh dari Tuhan. Sahabat-sahabat Runa, Tuhan menyapa kita.
sebagai bentuk bahwa Tuhan betul-betul mengasihi kita. Tuhan betul-betul menyayangi kita. Dia menghidupkan kita, Dia membekali kita, bahkan Dia memberkati kita. Tuhan Yesus melakukan itu untuk kita semua. Sahabat Runa, mari kita renungkan. Apakah kita mau memberikan diri kita kepada Tuhan? Apakah kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Atau kita menjadi bagian yang selalu menghitung-hitung, yang selalu membanding-bandingkan kebaikan Tuhan dengan cara berpikir kita, dengan keakuan dan kesombongan kita. Semoga kita bisa memberikan tubuh kita, jasmani kita, pikiran kita, jiwa kita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati perjumpaan kita, firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kalau kami berkesempatan untuk disapa oleh firman-Mu. Kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan penyertaan-Mu, kami merasakan anugerah-Mu. Terima kasih atas apa yang sudah kami peroleh. Ajari kami untuk selalu mengucap syukur. Ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik dari yang kami bisa lakukan. Tanpa membanding-bandingkan, tanpa menghitung-hitung. Karena sebetulnya apa yang kami punya juga berasal daripada Tuhan. Kesempatan ini perkenankan kami ingin berdoa untuk persekutuan kami. Tuhan berkati persekutuan ini. Tuhan berkati setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh gereja-gereja, terkhususnya GPIB, dalam mensejahterakan iman rohani kami semua, dalam mendamaikan hati dan pikiran kami. Tuhan berkati. Tuhan berkati keluarga kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami. Tuhan berkati pemerintah dengan segala jajaran dan aparatnya yang sedang berupaya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tenaga medis, saudara-saudara kami yang ada dalam ruang-ruang isolasi. Tuhan tolong, Tuhan kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi. Terlebih dari itu, Tuhan mampukan kami untuk juga menjadi bagian yang aktif dalam proses pemulihan bangsa kami ini. Semuanya ini biarlah juga sebagai wujud persembahan hidup kami kepada Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Dan biarlah kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran, kata, dan perbuatan kami boleh mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk perjumpaan pada minggu pagi ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali dan biarlah firman Tuhan ini tidak hanya tinggal diam dalam hati dan pikiran kita. Kita punya semangat untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Karena itulah Tuhan memberkati setiap upaya kita. Terpujilah Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom.